Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, jumpa kembali dengan Hajah TV. Saya Agus Mulyana, Ketua DKM Masjid Agung Harokatul Jannah. Saat ini bersama seorang tokoh yang tidak mau publikasi. Beliau adalah pendiri Masjid Agung Harokatul Jannah, masjid yang berada di Simpang Tol Jagorawi di Ciawi, Megamendung, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah sekarang bersama dengan Al-Mukarram Dr. Haji Syahrul Effendi SHMM Datuk Rajonan Sati. Beliau pendiri Masjid Agung Harokatul Jannah. Beliau tidak mau diwawancara, beliau tidak mau publikasi, tapi karena banyak permintaan lebih lanjut tentang Masjid Agung Harokatul Jannah, kenapa dibangun, dananya dari mana dan lain-lain, untuk konfirmasi, maka insya Allah beliau saat ini siap untuk diwawancara. Lebih ringkasnya mari kita dengarkan paparan dari Dr. Haji Syahrul Effendi SHMM. Alhamdulillah, assalamualaikum Abah Datuk. Waalaikumsalam Bapak Agus Mulyana. Alhamdulillah, ya kita senang sekali. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Amin. Alhamdulillah. Ya ini dulu Bapak tidak mau diwawancara. Ya kenapa tidak mau dipublikasikan Pak? Ya pada prinsipnya perbuatan ibadah kita kalau perlu berbuat tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Kedua, kita tidak boleh ria atau ujub atau kesombongan. Tetapi seperti Pak Agus sampaikan tadi, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari berbagai tokoh masyarakat. Kenapa bangun masjid di sini? Siapa yang membiayai? Apakah perorangan? Apakah ada perusahaan properti yang mendanai yang lainnya? Banyak juga yang minta klarifikasi kepada teman-teman kita pengurus DKM dan juga kepada saya. Alhamdulillah ya, kalau begitu sangat positif sekali. Jadi permintaan dari masyarakat yang untuk tahu lebih jauh tentang Masjid Agung Harokatul Jannah, insya Allah bisa diklarifikasi, bisa dijawab pada saat ini. Mungkin kita ingin tahu terlebih dahulu singkat saja profil dari Abah Datuk ya. Apa mungkin pendidikan formalnya, pendidikan dinas dan profesi dan lain-lain, mungkin bisa dijelaskan di sini Pak. Ya, secara singkat, kalau pendidikan formal, alhamdulillah saya alumni S3 dari Universitas Brawijaya Malang. Brawijaya, ya, alhamdulillah, ya. Bisnis ekonomi. Ya. Dan kemudian pendidikan kedinasan, alhamdulillah saya lulusan Lemanas. PPRA 42, satu angkatan dengan Pak Muldoko sama Pak Gatot Nurmantio, dan banyak lagi para jenderal lainnya dan juga para wakil rektor di berbagai universitas termasuk dari UI. Iya. Alhamdulillah. Ini dari Brawijaya, kemudian dari Lemhanas, dan karirnya juga tidak ada yang nyerempet ke masjid. Ini kesasar atau bagaimana nih? Kok bisa apa bangun masjid, kemudian ya alhamdulillah, mungkin saya dengar juga banyak masjid yang sudah dibangun. Apa ada cerita di balik itu, mungkin masa kecilnya pernah ada pesan dari ibu atau bagaimana gitu? Ya, alhamdulillah saya kecilnya lahir di Bukit Tinggi dan kemudian di dekat rumah kakek dan paman saya bangun Masjid Agung Bukit Tinggi. Kakek ya udah bangun. Paman-paman saya kerja semuanya dari sumbangan masyarakat, maka bangun masjid, kubah-kubahnya saya menyaksikan betul satu kecil. Alhamdulillah. Ya, bahkan masih SD itu saya sering tidur di masjid. Keluarga kakek saya yang bersuku di sana, namanya suku Pisang, itu banyak seks-seksnya, ya, termasuk Imam Haji Safar, dan kemudian juga dari keluarga Syekh Abdul Ghani ya. Dan sering saya menemani beliau di masjid, bahkan tidur di masjid. Ya memang sudah ada tetesan dari sesepuhnya kelihatannya ya. Amin. Alhamdulillah ya.
Jadi kapan persisnya mulai ada niatan untuk membangun masjid? Ya, mungkin sebelum membangun Masjid Agung Harokatullah Jannah ini, saya dengan teman-teman sudah mulai pada tahun 80-an. Pertama kita merehab beberapa masjid seperti di Menes, dan kemudian bangun masjid di Pantura, di daerah Marconi sana. Kemudian juga membantu berbagai tempat yang ada bencana. Waktu bencana di Tasikmalaya, saya pimpin kawan-kawan, kita bangun 3 masjid, 1 sekolah, satu di daerah Sodong, daerah Cikalontang, dan alhamdulillah. di Sodong Hilir, masuk dari Warung Pete ke sana ada jauh sekolah. Subhanallah, manfaat barokah saya itu. Hanya provokator kawan-kawan. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya masih alhamdulillah terpakai di sana ya masjidnya. Sampai terpakai. Dan juga waktu gempa di Padang, kita juga bangun masjid, itu 2 masjid di Pariaman, 1 sekolah, masjid di Kuretaji dan masjid di Toboh. Dan kemudian juga kita bikin sekolah SD di Kampung Dalam, dan 1 di Kota Padang, yaitu Masjid Muhammadiyah dan ST Muhammadiyah di Simpang Haru. Alhamdulillah. Selain itu kita juga bangun madrasah di daerah longsor di Magelang, dan beberapa tempat lainnya yang kita kerahkan kawan-kawan bersama-sama membangun masjid ini. Masjid kita yang terakhir ini masjid yang ke-14. Alhamdulillah. Subhanallah, ini sebuah kesyukuran ya. Tahadus bin ni'mah, ya nikmat yang kita bisa lakukan itu disampaikan supaya menjadi tauladan insyaallah. Amin. Ini bukan untuk riya ya. Kembali lagi kepada Masjid Agung Harokatullah Jannah yang mungkin ini yang ke-14 dari masjid yang dibangun bersama teman-teman ya Abah Datu. Masjid Agung Harokatullah Jannah ini unik ya. Kemudian bangunannya sangat indah, perpaduan dari budaya Cina, budaya Melayu, budaya Turki, budaya Arab. Nah, dan di tempat yang sangat strategis. Ya, mungkin kalau dibangun untuk tempat bisnis luar biasa ini. Ya, mengapa malah dibangun untuk masjid ini? Bagaimana ceritanya tuh? Ya, pertama kita punya tim yang solid ya, seperti Bang Ardiasam, Pak Sawal, ya, dan kemudian ada Pak Finaldi, ada juga Pak Edi, ya, dan banyak sekali lah teman-teman, baik sama-sama di kantor maupun tidak di kantor, di satu kantor ya, teman kuliah, teman apa, bersama-sama ketika saya menggagas perlu kita gunakan ya pikiran tenaga kita untuk membantu tempat-tempat ibadah khususnya rumah Allah. Khusus yang di Simpang Gadok ini, Masjid Agung Harokatullah Jannah, ketika terjadi Krismon tahun 98, saya lihat kehidupan petani di Sukabumi, di daerah Puncak ini sangat terpukul. Mereka tidak bisa ya bercocok tanam karena tidak ada modal segala macam. Betul. Saya mulai berkenal dengan Kiai Mbas Suni. Di sana pertama kali saya dengan beliau mendirikan juga pesantren. Ya, di mana itu? Di Cirokom. Ya. Megamendung berarti. Megamendung itu Darul Fikri ya. Ya, Darul Fikri, ada Darul Wasilah. Darul Wasilah ya. Dan kemudian karena bolak-balik Jakarta Puncak, saya dengan Pak Ardi, Pak Sawal timbul keinginan untuk bikin masjid. Ingat kembali amanah ibu saya. Dia bilang kalau kamu punya harta itu tidak ada gunanya. Kalau itu hanya untuk duniawi gitu. Kalau bisa Anda bikin masjid gitu. Nah, itu terus menjadi motivasi saya untuk melaksanakan amanah orang tua. Alhamdulillah. Dan kemudian ketika Krismon, alhamdulillah istri saya bekerja di swasta, saya bekerja, ya kita alhamdulillah ada tabungan yang kita waktu itu ditabungnya dengan dolar. Oh iya. Dolar. Bisa. Alhamdulillah dan alhamdulillah. dari
uang yang dikumpulkan ya, dari gaji istri, gaji saya, dari aktivitas ceramah-ceramah dan lainnya, dan kemudian ya adalah bisnis lainnya ya yang halal. Karena ibu saya bilang ya memikir rumah ibadah harus dengan duit halal. Alhamdulillah. Ya. Ini semuanya dari duit halal ini, dari dana yang halal ya. Ya bisa dikonfirmasi ya sama teman-teman yang pernah bekerja di pemerintahan bersama saya, baik itu di wali kota maupun waktu saya jadi kepala Kesbang maupun di deputi gubernur. Dan jadi saya pernah di wali kota, pernah di jadi deputi gubernur. Saya wali kota Jakarta Selatan. Ya. Jadi ada pertanyaan, wah ini gampang aja duitnya nih dari sana dari sini. Ternyata alhamdulillah semuanya bisa dipertanggungjawabkan, bisa ditanya bisa mereka kebenar-kebenarnya. Ya, karena ini kan amanah dan ini perintah Allah juga, ya suatu yang harus kita lakukan dengan duitnya halal. Ya. Alhamdulillah, ini sebuah toladan ya sahabat Hajah TV, bagaimana beliau menjalankan amanah ibu, nih ibu orang tua ya, dan inilah mungkin provokator yang positif ya. Jadi ada provokasi positif ya, memprovokasi untuk membangun masjid, membangun madrasah dan seterusnya. Kembali lagi ke Masjid Agung Harokatul Jannah. Ini mungkin boleh lebih dijelaskan, masjid yang kira-kira dananya sekian itu luar biasa, dari mana dananya, Pak? Ya, mengawalnya yang dari kita kumpulkan cukup lama bersama istri ya, dan saya, dan kemudian dari duit insyaallah halal yang lainnya. Prinsipnya kalau kita sosial seperti ini, kalau tanpa dukungan istri ya, saya tamat alumni ITB dan bekerja di swasta, waktu itu gajinya cukup lumayan lah, setiap gajinya utuh untuk disimpan ya, awalnya seperti itu. Dan setelah dibeli tanah setahun, udah 2 tahun kita pikirkan. Nah, kemudian dari uang-uang simpanan setelah ada 3 tahun kita pengen umroh. Jadi saya dengan anak-anak mau pergi umroh dari tabungan itu dari ya. Tabungan itu dan kemudian mungkin nominalnya waktu itu lebih kurang 360 juta, bagus. Ya. Saat itu. Nah, setelah istri diskusi segala macam, nah istri saya menganjurkan, kita kan sudah pernah haji dan sudah pernah umroh. Gimana ini kalau duit lebih kurang 360 juta ini kita mulai membangun masjid. Wah, saya juga kaget juga ya. Istri mensupport habis untuk dibangun masjid di sini. Nah, itulah awalnya. Dan kemudian ketika saya woro-woro ya ke kawan-kawan di kantor rumah, ketika dirancang oleh arsitek, pertama arsitek kita ada 2, satu arsitek dalam negeri, perencana awalnya oleh Ibu Widyaningrum atau Bu Ning. Beliau adalah arsitek yang lama di Jepang dan juga lama di Indonesia, jadi punya wawasan yang luar biasa. Yang kedua arsitek dari Inggris, bagus. Dari Inggris itu kebetulan namanya dah diganti nama Islam, Abdullah. Abdullah ini dia besar dan sekolah dari kecil sampai tamat arsitek di Inggris. Tapi dia masih keturunan Arab. Kalau nggak salah dia keturunan dari Jordania atau ini saya lupa negara. Mungkin Maroko mana ya. Alhamdulillah, jadi ya tidak aneh kalau memang Masjid Agung Harokatul Jannah yang unik ya, dengan arsitektur yang sangat indah ini ternyata memang arsiteknya adalah arsitek yang sangat berpengalaman. Ibu Ning, kemudian Abdullah yang berkebangsaan Inggris ya Pak ya. Sekarang udah ini sejak setelah dibangun masjid ini cukup lama di sini, beliau masuk WNI sekarang. Oh, udah jadi orang Indonesia ya? Karena dia, tapi istrinya juga masih orang sana. Alhamdulillah. Kemudian kembali lagi ke masjid ya Pak. Bagaimana kita mengisi kegiatan-kegiatan aktivitas masjid ini? Mungkin sebelum kegiatan tadi, pertanyaan tadi, saya berkunjung ke berbagai negara.
baik di Eropa, baik di Arab dan negara lainnya. Masjid ini ide-ide yang saya sampaikan kepada para arsitek, beliau yang merancang sesuai dengan ilmu akademisinya. Gitu. Di sini pertama kita mengadopsi masjid-masjid di seluruh dunia, ya dari Arab sampai ke Cordoba sampai ke Melayu. Jadi kalau kubahnya itu kelihatannya style Arabianya, ya bisa dilihat dari Turki dan lainnya. Dan kemudian ornamen-ornamen lainnya, pilar-pilarnya pilar Eropa. Jadi bangun-bangun di Eropa seperti itu. Dan kemudian pintunya kecil-kecil, jendelanya kecil-kecil, pintu besar, jendela kecil. Itu masjid-masjid orang Melayu seperti itu dulu. Jadi di sini ditampilkan juga. Dan juga kita tahu Imam Bukhari dari daerah Cina, Bukhara. Dan kemudian ada ornamen dari negara itu juga kita tampilkan. Seperti hampir mirip dengan ornamen Betawi, Kubalang. Jadi ada seperti rumbai-rumbai seperti itu. Dan kemudian baik di dalam masjid pun demikian. Itu ada ornamen lantainya yang menggambarkan ukhuwah Islamiyah, dan kemudian juga ukiran-ukiran yang kita buat untuk pintu dan mi'rajnya itu ada yang dari Kudus, kita mengingat Sunan Kudus, dan juga ada ukiran-ukiran Jepara yang lebih mengarah kepada Sunan Gunung Jati dan lainnya. Jadi ini unik nih, bagus, unik sekali ya. Masjid ini punya nilai sejarah Nusantara, bahkan sejarah Islam dan sejarah Eropa. Ya, tinggal bagaimana kita mengisi daripada masjid itu. Betul, depannya itu ornamennya Taj Mahal itu bagus. Betul, Taj Mahal ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah setiap berdirinya kita isi dengan berbagai kegiatan. Ya, pertama tentu kita meramaikan, mengajak masyarakat untuk sholat berjamaah di sini. Betul. Alhamdulillah ya, masyarakat terutama karena pintu gerbang wisata pulang pergi itu sangat banyak, alhamdulillah orang sholat di sini. Dan kan bahkan di sini tempat pertemuan kalau dari berbagai kota pengen ziarah biasanya kumpulnya di sini. Ya, meeting pointnya di Masjid Agung Harakatul Jannah. Dan kemudian alhamdulillah juga Pak Gus, kita banyak dikunjungi oleh tokoh-tokoh dunia ya, seperti dari beberapa negara Arab, keturunan Syekh Jailani, mungkin bagus menyingkat kali nama-namanya. Betul. Jadi ada beberapa tokoh dari luar negeri, antara lain dari keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang namanya Syekh Fadil Jailani, Syekh Ahmad Al-Jailani, Syekh Mustafa, dan banyak. Ternyata memang mungkin punya daya tarik, magnetnya sangat kuat sekali ini ke Masjid Agung Harakatul Jannah. Termasuk dari Eropa, dari negara-negara, dari Amerika, dari Australia sudah pernah berkunjung ke Masjid Agung Harakatul Jannah. Termasuk juga ada tokoh-tokoh Islam dari Afghanistan ya, yang sengaja datang untuk belajar ya tentang moderasi agama, tentang moderasi Islam, dan itu langsung ke Masjid Agung Harakatul Jannah. Ya, itu luar biasa, alhamdulillah. Mungkin tokoh-tokoh nasional kita juga banyak yang hadir di sini. Tokoh nasional siapa aja, Pak? Mulai dari Presiden Pak Jokowi pernah mampir di sini, sholat bersama di sini. Betul. Juga misalnya Pak Adi Samsudin juga beberapa kali berkunjung ke sini. Betul. Ya, Pak Rizal Ramli, bahkan Tan Sri Rais dari Malaysia pun datang ke sini, karena ketika masuk masjid tidak ada urusan politik, yang di masjid adalah urusan ukhuwah Islamiyah. Ya, itulah mungkin yang kita maksudkan dengan moto Islam Rahmatan lil Alamin. Betul. Nah, apa moto Islam Rahmatan lil Alamin kalau versi Harakatul Jannah ini kita artikan apa tuh, Pak? Ya, Islam ini harus memberikan rahmat bagi semuanya. Dan kita juga harus bersahabat. Hablum minanas juga ada. Gitu. Jadi banyak turis-turis dari Jepang, dari mana-mana pengen lihat orang sholat, dan mereka belum pernah lihat orang sholat. Dan saya perkenankan melihat dia dari pintu luar, melihat bagaimana tata cara sholat.
Dan orang Jepang juga sangat kaget dan kagum sekali bahwa dia baru pertama kali datang ke Indonesia, dan kemudian tour leadernya ngajak orang sholat. Dan kita bicara Islam itu tidak ada kekerasan, Islam itu justru menabur kasih sayang bagi seluruh umat. Dan banyak yang masuk Islam di sini ini. Nah, banyak juga ada yang dari Inggris juga ada beberapa orang, dari Amerika juga ada, dari Australia. Alhamdulillah. Ya kebetulan di sini kan kebetulan Pak Agus tamatan dari Inggris, Alhamdulillah. Birmingham University, dan juga banyak petugas masjid kita yang tamat-tamat dari luar, baik itu punya kemampuan bahasa Inggris maupun bahasa Arab, sehingga kita enak berkomunikasi dengan komunitas Islam dunia. Maka moto Islam rahmatan lil alamin kalau di Masjid Agung Harokatul Jannah kita artikan dengan Islam itu bersahabat dan memberi kasih sayang, menebar kasih sayang untuk semua. Islam is friendly and a blessing for all. Alhamdulillah, ya banyak sekali yang masuk Islam di sini, dan juga kita perlu adanya Mu'alaf Center. Kita ada Mu'alaf Center di sini, dan juga bukan hanya orang Indonesia saja, tapi dari luar juga datang ke sini. Kita terangkan dengan bahasa mereka, dengan Arab atau dengan Inggris. Di sanalah perlunya kita berwawasan internasional. Kemudian satu lagi mungkin penting sekali, ini ada bangunan monumental atau memorial. Di sini ada Majelis Syekh Khotib Al-Minangkabawi. Apa ini? Inspirasinya apa atau filosofinya apa? Ya, karena kita menganut bahwa Islam itu adalah bersaudara. Islam adalah bagai bangunan yang saling kuat satu sama lain. Betul. Maka keberadaan Majelis Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi itu adalah lambang pemersatu. Kita tahu dalam sejarah-sejarah Islam, beliau adalah imam non Arab yang pertama kali di Masjidil Haram. Betul. Dan kemudian beliau adalah seorang guru, seorang syekh, seorang ulama besar yang mempunyai murid-murid dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Nah, murid beliau itulah yang menjadi kekuatan tumpuan organisasi Islam. Pertama barangkali pendiri Nahdlatul Ulama juga murid beliau, pendiri Muhammadiyah juga murid beliau langsung. Jadi di sini kita tidak mengenal itu apakah Muhammadiyah, apakah itu NU. Yang jelas setelah kita lebih banyak berbicara mengenai kebersamaan daripada perbedaan-perbedaan yang tidak perlu kita perdebatkan, sehingga menjadikan kita seperti agak berseberangan dalam tindak dan pemikiran. Alhamdulillah, itulah Islam, makna Islam rahmatan lil alamin. Bahkan sahabat Hajjah TV disampaikan tadi oleh Abah Datu bahwa pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Muhammadiyah adalah murid dari guru yang sama, yaitu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, yang majelisnya kita bangun di Masjid Agung Harokatul Jannah. Luar biasa. Mudah-mudahan Harokatul Jannah ini menjadi tempat pemersatu, pemersatu umat, dan siapapun yang masuk ke sini akan merasa nyaman. Mungkin itu juga kenapa perlu dijelaskan oleh Abah Datu. Ketika masuk ke Masjid Agung Harokatul Jannah, kok ada gerbang yang ada bronjongnya Gonjong. Apa namanya? Gonjong. Gonjong. Itu bisa dijelaskan Tapi sebelumnya sampaikan juga contoh kecil ke aktivitas kita untuk mempersatukan umat. Ketika sholat tarawih kita umumkan, nanti akan lanjut 23 rakaat dengan witir. Bagi yang 11 rakaat silakan tunggu witir selanjutnya dan bisa baca Al-Quran, dan kemudian sama-sama kita sholat witir. Jadi alhamdulillah saya lihat sebagian besar yang ambil 11 rakaat ketika 8 rakaat mereka mundur nunggu. Betul. Itu dan tidak pernah ada komplain segala macam. Dan inilah contoh bagaimana kita tidak memperdebatkan 11 rakaat sama 23 rakaat. Mengapresiasi dan saling menghormati. Dan itu bukan hal yang perlu diperdebatkan.
Ya, betul. Dan kemudian selanjutnya mengenai gerbang yang ada ornamen gonjong rumah kadangnya. Gonjong rumah kadang, ya. Kalau di Minangkabau, Pak Gus, itu filosofinya ya. Adat bisa sandi sarak bisa kita belah gitu. Jadi gerbang itu melambangkan ya, adat gitu. Adat Minangkabau, dan kemudian lewat gerbang kita sudah bicara hukum syarak. Betul. Jadi ini keterpaduan. Dan kemudian bagi orang-orang Minang, bagi para leluhur saya selalu berpesan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya di mana saya berada, inilah negeri saya. Inilah rahmat Allah kita berada di sini. Dan kalau bisa kita ikut ya, mengembangkan agama atau mengembangkan fasilitas agama, dan kita harus mencintai tempat rantau kita seperti negeri sendiri. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah ya. Abah Datu ini beliau dari negeri Minang sana. Dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi ya, dan mungkin itu juga yang kemudian kita panggil Abah Datu ya. Abah itu adalah panggilan untuk di Jawa Barat, Datu itu panggilan di Sumatera Barat ya, menyatu di sini di Masjid Agung Harokatul Jannah menjadi Abah Datu. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik Abah Datu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang disampaikan. Hanya satu saja ada pertanyaan yang menggelitik yang perlu disampaikan. Ini bangunan yang begitu megah, ini kan pasti memerlukan dana yang banyak nih. Kira-kira dananya ini dari mana aja nih, Pak? Ya, bagus. Pertama dari dana keluarga, dukungan keluarga. Yang kedua support kawan-kawan sangat luar biasa, baik tenaga, pikiran maupun dana. Ya, secara spontanitas mereka ingin ya, turut serta dalam membangun ini. Jadi hamba-hamba Allah sangat banyak sekali. Jadi kalau dilihat lebih kurang 14 yang kita dibangun di berbagai daerah, itu semua hamba-hamba Allah yang luar tidak biasa. Mau disebutkan namanya. Jadi jariah itu insya Allah. Betul. Jadi sangat luar biasa. Ya, ketika masjid ini agak terbengkalai karena memerlukan dana yang cukup besar, struktur sudah, kubah ada. Tiba-tiba datangnya seorang teman, ya, seorang sahabat yang ikhlas, Pak Sahrul, dia bilang sama saya, kalau ingin masuk surga jangan sendiri, saya ajak juga. Nah, ini bangunan yang belum selesai ini siap saya akan support semampu saya dan sampai apa gitu. Ini luar biasa. Beliau dengan ikhlas sekali. Ya, itu kita doakan beliau-beliau seperti ini yang ikhlas. Hanya menyebut hamba Allah aja. Hamba Allah aja dan tidak mau disebut namanya. Dan mereka orang Muslim semua, alhamdulillah. Ya, Muslim semua. Dan biasa. Kemudian tentu itu kita berdoakan supaya hamba-hamba Allah ini pertama dimudahkan segala urusan beliau tersebut, kan kalau kita sebut. Dan kemudian kita bermunajat kepada Allah supaya disehatkan dan jauhkan terutama dari COVID-19 yang saat ini. Jadi saya lihat teman-teman kita yang baik di DKM maupun yang tidak, yang ikut partisipasi, ya alhamdulillah sampai hari ini Allah telah memberikan anugerah, saya kira sehat semua. Amin, alhamdulillah. Tidak ada yang sampai meninggal dunia, bagus. Amin, alhamdulillah. Sehat semua. Berkah. Ini berkah, mudah-mudahan ini juga berkah dari ibadah-ibadah beliau tersebut. Saya kira itu bagus, jelas. Ya, kita bersumber dari dana-dana yang halal, yang merupakan prinsip yang selalu diberitahu oleh orang tua saya maupun guru-guru ngaji gitu. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Hajah TV, luar biasa. Kita banyak mengambil pelajaran-pelajaran dari Abah Datu. Ya, bagaimana beliau menjadi sekali lagi provokasi atau provokator yang positif, mengajak kepada teman-temannya untuk membangun madrasah, membangun masjid, berbuat kebaikan, membangun rumah yang runtuh dan lain-lain. Yang mudah-mudahan di sana teman-teman kita, sahabat kita banyak yang mengikuti jejak beliau, dan insya Allah Masjid Agung Harokatul Jannah akan tetap berjaya dan menjadi jariah kepada untuk Abah Datu dan Bunda dan juga keluarga dan siapa saja
yang berkontribusi untuk membangun dan mengisi Masjid Agung Harakatul Jannah. Baik, terima kasih banyak Abah Datu ya. Sama-sama. Mudah-mudahan segalanya menjadi jariah kita. Amin, ya, amin ya Allah. Insyaallah, jazakumullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.